Kompolnas menyayangkan penyelenggara pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan tidak memperhatikan imbauan polisi untuk memajukan jadwal pertandingan. Berdasarkan data yang diterima polisi, pertandingan berpotensi menimbulkan kericuhan jika pertandingan digelar pada malam hari. Konfirmasi kepastian bahwa sebetulnya dari pihak Polres sudah mengantisipasi jauh-jauh hari kejadian ini dan sudah ngotot untuk dilaksanakan sore hari. Ada surat yang sudah dikirimkan ke kami, saya kira teman-teman media juga sudah punya kopinya mengenai surat ini. Jadi ada surat yang tertanggal pertama tanggal 13 September. Jadi tanggal 13 September itu sudah ada analisa dari Intel Polres bahwa pertandingan ini punya potensi yang harus diwaspadai. Itu ya kan? Kemudian sudah berkirim surat kepada Panpel. Terlambat untuk menghalau supporter untuk kembali lagi. Dalam kondisi tersebut baru dilanjutkan dengan adanya supporter lainnya. Ada pemukulan supporter, lalu lainnya teman-temannya mereka turun, banyak turun. Di situ keamanan turun tangan langsung dengan menembakkan. Kita investigasi dari PSSI sebatas LOTG, pelaksanaan law of the game, apakah dari awal sampai akhir pertandingan sudah dilaksanakan. Kita juga temukan bahwa Panpel tidak membuka pintu dari menit 80. Kita tidak menemukan itu. Dan lain-lain sebagainya, yang jelas ada di sini ada kesalahan Panpel yang nantinya akan sudah disidang oleh Komisi Disiplin dan nanti akan disampaikan. Selanjutnya nanti setelah itu kita dialog dan ini langsung terhadap kesalahan yang dilakukan tersebut kami persilakan Bapak Bobin selaku Ketua Komdis untuk menyampaikan hasil sidangnya tadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia berduka. Olahraga berduka, PSSI juga sangat berduka. Masyarakat Malang juga sangat-sangat berduka. Kita mengucapkan turut berduka cita kepada semua keluarga besar Arema yang sebagian dari keluarganya, saudaranya ada yang meninggal, ada yang terluka. Suatu musibah yang tidak kita kehendaki. Semoga keluarga yang tinggal diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan. Saudara sekalian, persepak bolaan tanpa penonton, tanpa supporter itu tidak hidup. Game persepak bolaan perlu supporter, perlu penonton. Saya melihat setelah saya turun beberapa hari di lapangan, kejadian ini juga membuat supporter bersatu di seluruh Indonesia, saling mendukung, menghormati, menyampaikan doa kepada sahabat-sahabat supporter yang ada di area. Suatu hal yang positif bagi seluruh supporter sepak bola di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, seperti dijelaskan oleh tadi Pak Lihat, kami turun melaksanakan investigasi. Ada dua investigasi arahan dari Presiden. Investigasi terhadap penyelenggaraan pertandingan dan investigasi tentang pelaksanaan pengamanan. Saya selaku Ketua Komdis beserta Pak Riyad dan timnya, kita khusus mengenai football friendly, khusus mengenai pelaksanaan pertandingan. Kami tidak membahas tentang pengamanannya. Dari hasil investigasi kami, ada 3 keputusan yang kami sampaikan. Kami ambil. Investigasi ini menjadi bahan evaluasi berikutnya kepada kita semua
pecinta olahraga, kepada para panitia pelaksanaan, panitia pantau di seluruh Indonesia. Pertama adalah ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana, dan klub. Ada juga kesalahan dari ketua panitia person, panitia pelaksana. Jadi pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer di dalam kepanitiaan ini atau sewa. Kepada ketiga ini kami menjatuhkan hukuman sesuai dengan kode disiplin yang ada. Baik, sidang ini pertama mengenai keputusan kepada klub Arema Malang, badan pelaksana. Kalau dia menjadi tuan rumah, dialah menjadi pelaksana, badan pelaksana pertandingan. Dan mereka akan menunjuk siapa ketuanya. Ada beberapa kekurangan, kelalaian dari klub dan badan pelaksana. Karena pada tanggal 1 Oktober ada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya. Itu diawali masuknya supporter klub Arema FC ke dalam lapangan pertandingan yang gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya. Tanggal 2 Oktober kemarin. Sedangkan kepada panitia pelaksana, siapa itu saudara ketua panitia pelaksana? Yaitu saudara Abdul Aris. Dia sebagai ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana, dia bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan event yang besar ini. Dia harus jeli, dia harus cermat, dia harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Kami melihat ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang harus terbuka, tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan dengan kami adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga.
kepada Saudara Ketua Panitia Pelaksana yaitu Saudara Abdul Aziz, ulangi Saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada Saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah Saudara Suko Sutrisno yang bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, Saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu 3 SK yang kami putuskan oleh Ketua Komite Disiplin dari hasil investigasi kami di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lihat. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan media. Silakan Mas. Selamat sore, Mas. Saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mungkin. Maaf, saya nanti dibilang di belakang ya. Saya Erwin Tobing, Ketua Komdis, Pak Eko, Wakil Ketua Komdis, anggota Pak Khairul, dan Dr. Umar Husin sebagai anggota Komisi Disiplin. Silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak, saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mungkin pertanyaannya bisa ke Pak Ahmad atau ke Pak Erwin Tobing. Tadi Pak Ahmad sempat menyebutkan bahwa salah satu poin kelalaian dari panitia pelaksana adalah tidak membuka pintu stadion sejak menit ke-80, kalau saya tidak salah dengar dari Pak. Itu kan pasti Bapak ini memberikan keputusan sanksi ini, Pak Erwin Tobing, sanksi tadi Bapak sebutkan, sudah mendengarkan keterangan dari Ketua Panitia Pelaksana ya Pak ya. Nah itu sebenarnya alasannya dari pintu stadion tidak dibuka itu apa alasan mereka Pak? Itu sih Pak, terima kasih. pintu tidak dibuka itu tidak seluruhnya, sebagian dibuka, ada sebagian yang tidak. Alasannya kan pasti ngobrol sama mereka Pak. Ya, ketepatan komando yang disuruh buka itu sebelah sana belum melaksanakan pembukaannya. Itu alasannya. Dan di komando itu buka kan berapa orang petugas itu belum melaksanakan, belum sampai ke tujuan mungkin dulu. Mas, terima kasih Pak. Saya Budi Susila dari cnnindonesia.com. Boleh ke Pak Erwin atau Pak Riyad. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau sudah di pengaman polisi kan penonton 73%, tapi kalau di LIB penonton itu malah 102% kelebihan. Itu seperti apa dan bagaimana? Yang kedua, apakah security officer telah mensosialisasikan soal gas air mata itu Pak dari hasil investigasi ini? Terima kasih. Baik. Kapasitas penonton. Berapa kapasitas penonton? Tribun Kejuruhan tidak mempunyai tempat duduk single side. Belum. Sehingga tidak terukur. Beda dengan yang di VIP sudah punya single seat. Sehingga jelas gitu. Ini tidak loss. Sehingga ada yang mengatakan 40.000. Ada yang mengatakan 45.000. Karena dia loss. Bisa dipitang. Tapi kecuali dia memang single seat,
bisa dihitung. Itu masalahnya. Ya, nah, ini juga menjadi kelemahan juga dari panitia pelaksana. Apa dasarnya dia menjual demikian? Itu salah satu kelemahan dari panitia pelaksana sehingga kita menjatuhkan hukuman ini. Harusnya mereka melihat. Tapi ini menjadi suatu bahan kemudian nanti kepada manajemen Kanjuruhan bagaimana stadion itu, tribun itu pakai tempat duduk perorangan, tidak loss sehingga jelas berapa kapasitasnya. Ya. Berarti over capacity nggak sih? Over capacity bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak karena tidak jelas berapa jumlahnya. Kalau di stadion lain jelas Pak ini 45.000 karena masing-masing sudah ada tempat duduk perorangan kita bisa dihitung. Ini siapa? Oh Pak, satu pihak mengatakan 45.000 Pak. Sini pernah 50.000 Pak. Sini hanya 40.000 Pak. Kenapa? Karena mereka dipikirkan tidak jelas pembagian perorangannya. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan untuk kebaikan berikutnya. Tapi ini adalah kelalaian dari pihak panitia pelaksana juga. Karena dia menjual dengan jumlah kasus yang besar. Ya. Mengenai gas tadi, kita tidak menyinggung mengenai keamanan. Ya, itu nanti ada bidang investasi keamanan. Kita hanya menyangkut tentang pelaksanaan persepak bolaan. Itu ya. Pak, pertanyaannya bukan soal gas air matanya, Pak. Security officer-nya itu mensosialisasikan ke pihak kepolisian bahwa aturan dari FIFA itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata di stadion, itu disosialisasikan ke pihak keamanan dan dalam hal ini. Baik, itu juga menjadi perhatian kita memang. Karena beberapa negara maju sudah menerapkan pasal 19 Statuta FIFA. Karena di beberapa negara maju Eropa, Inggris sana, steward itu sudah sangat berperan. Sudah sangat berperan. Kepolisian ada di luar stadion. Yang berperan adalah steward. Cuman di kita, steward itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Nanti ada penilaian tersendiri apakah itu salah, kita serahkan nanti ke Mabes Polri. Saya tambahkan dulu bahwa sosialisasi itu dilakukan. Hasil kita tanya dengan pantai yang diperiksa kemarin. Cuma kepolisian menganggap bahwa dia punya SOP untuk melaksanakan adanya kerumunan, ada macam-macam. Sehingga sampai tadi malam kita dengan Polri, tim PSSI dan Polri merumuskan hal baru. Karena perintah dari Pak Presiden, Liga ini diberhentikan sampai ada format baru mengenai kompetisi dan keamanan. Itu yang akan disesuaikan nanti bagaimana ke depan nanti sudah akan berubah, ada hal baru. Nanti produknya perlu perkap atau apa, akhirnya nanti akan ke perkap. Tapi kalau yang perkap kan prosesnya agak panjang ya, perlu akselerasi, perlu harmonisasi di Polri. Tapi nanti ada produk yang di bawahnya perkap, apa di Polri yang untuk pedoman seluruh Indonesia. Bahwa bagaimana ke depan pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Karena Polri pun masuk di dalam statuta pengamanan kita masuk. Polisi jelas ada, boleh di dalamnya. Ya, tahun 17. Cuma bagaimana, alat apa yang harus dibawa, alat apa dan sebagainya, antisipasinya bagaimana, di hal yang baru. Terlalu sini kalau kita ngomongkan sekarang, itu untuk ke depan, dan sesuai dengan nama. Seperti itu. Polisi tahu Pak ya, nggak boleh gitu Pak. Sudah tahu, tapi ada SOP yang kalau ada kerumunan, karena di dalam, di luar stadion juga ada kerumunan orang banyak yang masuk. Yang mengenai stadion tadi 45.000 kapasitas yang umum di dalam verifikasi, tapi yang dicetak 42 yang terjual. Kepolisian memang mengeluarkan himbauan untuk dicetak 75%, tapi pada saat himbauan itu keluar, tiket sudah sold out, sudah terjual. Itu pada sehingga pengamanan ditambah. Jumlah pengamanan tidak ada rapat lagi untuk menambah pengamanan, informasinya seperti itu yang kita dapat di lapangan. Silakan juga. Ada lagi, silakan Mas. Saya Indra dari Voice of America Pak. Kalau infrastruktur stadion sendiri kan emergency exit itu sebetulnya di stadion di Indonesia itu sudah memenuhi standar FIFA dan Pak. Kayak misalnya mungkin pintu kan Bapak bilang tadi kurang koordinasi untuk dibuka. Misalnya ada emergency route atau mungkin stewardnya tahu ada pintu akses untuk emergency kemana ada nggak sih Pak? Ya,
gini, ada verifikasi dari Liga LIB sebelum pertandingan. Pertama tahun 2020 ada, lalu ada Piala Presiden, ada Piala Menpora, kabar itu ya, lalu ada Piala Presiden, tuan rumah. Lalu tiap harian, one day sebelum bermain, Matchcom sudah memberi laporan, harus wajib itu. Matchcom kondisinya seperti ini, keliling. 1 minggu sebelum pertandingan ada rapat koordinasi, ada dokumennya semuanya, rapat koordinasi harus ada itu. Hari H, Matchcom harus keliling, memastikan bahwa semua berjalan sesuai LTG. Kalau sudah Matchcom berita acaranya oke, baru jalan. Kita buktikan sampai menit 90 nggak ada apa-apa, lancar. Dan 7 setelah main selesai itu terjadi insiden seperti itu. Lainnya? Ya Mas. Tadi kan Kompolnas mengatakan PTRIB menolak mengajukan jadwal kepolisian. Kompolnas nanti dia dari Polres minta dimajukan jadwal kepolisian. Tapi soal apakah nanti pada siap, apakah itu memang benar? Oke, betul. Terima kasih. Ini penting sekali. Mohon perhatian bahwa jadwal secara nasional oleh LIB sudah disampaikan kepada Mabes Polri jauh sebelumnya, secara nasional. Secara kedaerahan, panpel-panpel yang di daerah itu mengajukan jadwalnya. Sudah di ACC semua. Kalau ada perubahan, pasti disesuaikan. Apa perubahannya karena apa? Ada pilkada, ada macam-macam dan sebagainya, ada alasan. Memang ada usulan perubahan dari Persibaya kepada Panpel. Panpel menjawab kepada Badan Liga. LIB datang ke Polres untuk brooding mengenai jadwal dan sebagainya. Dan akhirnya, itu proses ya. Tapi akhirnya keluar rekomendasi pertandingan tanggal 1 jam 8 malam dari kepolisian juga. Jadi pertandingan ini nggak mungkin dilaksanakan tanpa ada rekomendasi dari kepolisian setempat. Itu penting, itu harus diingat, itu paling penting di sini karena banyak beredar seakan-akan PSSI tidak, ini bukan himbauan, ini kebijakan, iya diizinkan atau tidak, ternyata diizinkan. Seperti itu. Ya. Terkait yang itu oleh semua kepala koordinasi secara durasi waktu yang seperti yang kami juga konstruksikan dan juga memungkinkan situasi karena jalan perusahaan dengan pintu yang tertutup di 10 dan 13 itu sekitar 15 menit ya. Masa keliling stadion itu cuma nggak sampai 5 menit Pak. Betul Mas. Jadi betul saya setuju pertanyaannya bagus. Jadi memang ada fakta juga, Pak, jangan terlalu mepet. Itu kelonggaran dalam statuta 10 menit. 10 menit dari pertandingan akhir. Ini tapi kadang-kadang Panpel melihat dari situasi di luar. Kalau saya buka sekarang, yang gerombol, yang orang yang nonton di luar bisa nyerbu walaupun 7 menit, 5 menit misalnya dia akan masuk nonton. Kadang-kadang pertimbangan itu sehingga disamakan dengan menit akhir, kadang-kadang kurang 2 menit baru menyiapkan pintu dibuka. Itu kondisi yang di lapangan seperti itu. Ya ini yang dinilai semua oleh delegasi semua kan, ini nanti akan menjadi sistem pengamanan yang terbaru dari PSSI dan Polri. Kita berharapkan karena ini semangat Pak Kapolri juga luar biasa yang jasnya pada kita untuk membuat aturan yang baru yang semua seluruh Indonesia akan paham dan akan diikuti. Sudah. Tadi ada Pak Liam bilang rekomendasi keluar tanggal 1, jadi tanggal 29. Sorry, 29. Iya, sebelumnya. Bukan tanggal 1, tapi tanggal 29. Tanggal 29 rekomendasi keluar untuk pertandingan tanggal 1. Ya, boleh silakan yang lain. Ya. Ya, Mas. Pak, saya Pak Rusman dari Kupara. Dari pertanyaan tadi, PSSI dengan kepolisian terkait pengamanan selama ini itu seperti apa, Pak? Panpel yang terakhir PSSI itu langsung dengan Barreskrim untuk pengizinan Liga 1 nasional diputar mulai sekian sampai tanggal sekian secara umum. Jadwal yang sudah tahu di Badan Intelkam sudah ada. Daerahnya masing-masing disesuaikan dengan
untuk selama ini apakah ada simulasi terkait di stadion terkait antisipasi ricu kayak gini tuh? Apakah Ada, H-7 biasanya sudah simulasi pengamanan penuh berapa. Data Intel nanti dengan jumlah penonton, data Intel sudah keluar nanti bahwa oh ini perlu sekian pengamanan, simulasinya seperti ini. Apabila terjadi keributan seperti ini, ada semua SOP-nya, semua pemeriksaan lengkap. Udah ada itu. KPI. Oke, ada lagi. Mas, kalau tidak ada kita satu yang dari mana? Zoom. Halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya Wina dari Pikiran Rakyat Pak. Pak Riyad atau Pak Erwin Tobing, saya mau bertanya. Kemarin maaf dong, sama saiki. Mas, makin Rahmat tolong di mute ya, saya lagi bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya, ini kan adakah hasil dari Komdis ini yang akan diteruskan ke hukum pidana Pak, yang teruskan ke kepolisian, karena ini mengingat bukan hanya pelanggaran biasa soal kelalaian, tapi sudah banyak ada orang meninggal. Apakah ada rekomendasi akan teruskan ke kepolisian Pak, yang akan dilaporkan untuk berpertanggungjawaban secara hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Komdis hanya mengadakan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan. Kesalahan-kesalahan itu nanti akan ditangani oleh pihak investigasi lainnya tentang pengamanan ini. Kita akan menghukum anggota PSSI komite yang terlibat dalam persepak bolaan. Nanti ada pihak lain yang akan mengusut ini. Kesalahannya mungkin dipidana, ada. Kemungkinan itu pasti ada. Mungkin unsur kelalaian atau apa segalanya, nanti itu urusan kepolisian, urusan tim lain. Kita akan melihat bagaimana Panpel bekerja, bagaimana pertanggungjawaban klub ini. Ini kan saya katakan tadi disinggung oleh pertanyaan, penonton, permainan sepak bola kalau tidak ada penonton tidak seru, tidak hidup. Persepak bola kalau tidak ada supporter tidak hidup. Makanya ada pertimbangan pergeseran sudah disepakati oleh pihak kepolisian dan via Panpel sehingga dibuat malam. Karena Indonesia penduduknya sangat-sangat menyukai sepak bola. Pada jam-jam tertentu masih banyak bekerja. Dan main malam sudah lama Indonesia lakukan. Tidak sekarang aja, dan sudah bergulir sekian lama. Kecuali seperti yang dikatakan tadi, ada hal-hal yang terpaksa menjadi pertimbangan. Ada pilkada, ada acara lain semuanya. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi apa yang diputuskan Komdis ini tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain, kepolisian, apabila dinyatakan ada pelanggaran pidana, tentunya hukum positif kita tetap berlaku. Oke, ada lagi teman-teman Zoom yang ada di... Izin Mas, boleh Mas? Halo Mas, izin? Boleh Mas? Ya, silakan. Ya, izin Pak, saya Fauzi dari Radio PRFM Bandung Pak. Mau bertanya berkaitan dengan tadi Pak Ketua Komdis bilang soal penerangan di luar stadion yang mungkin tidak memandai, apakah nanti akan ada verifikasi ulang oleh entah itu oleh PSSI maupun LIB untuk verifikasi penerangan di luar stadion yang harus memadai, dan apakah nanti ada keputusan yang langsung diterapkan, apakah kita tidak usah main malam lagi atau seperti apa? Dan juga mungkin boleh minta update Pak, kalau dari FIFA sendiri seperti apa Pak? Apakah akan dijatuhkan sanksi ke Indonesia atau seperti apa di Pak update-nya? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Bahwa termasuk penerangan stadion berapa di luar, kalau di dalam jelas sudah masuk standar. Yang di luar stadion jarak berapa, penerangannya bagaimana, itu termasuk yang dirumuskan oleh tim PSSI dan tim Mabes Polri untuk perkap pengamanan ke depan harus bagaimana. Itu Mas. Masalah dari FIFA itu memang nanti ada kunjungan juga dari AFC, dari FIFA sudah komunikasi dengan kita. Ya semoga FIFA mendukung bahwa yang paling penting bagi kita bahwa ini FIFA akan melihat bahwa pemerintah bagaimana menyikapi ini. Ini bukan perbuatan pemerintah, ini hanya oknum aja yang salah. Sehingga pemerintah dengan cepat responsif, kepolisian cepat responsif mengambil tindakan
Itu saya kira positif untuk kita di FIFA ke depan, bahwa ini bukan kebijakan yang harus memang wajib menggunakan gas, tapi ini ada sesuatu yang diusung oleh kepolisian sendiri dengan cepat. Kepolisian mengambil tindakan ini luar biasa, perlu diapresiasi juga kepolisian cepat, sehingga ini bagi yang di luar menganggap bahwa ini bukan kebijakan pemerintah untuk melanggar statuta FIFA, tapi kebijakan oknum, sehingga ini alasan pemaaf bagi kita di dunia internasional. Kira-kira kapan Pak kita ada jadwalnya, sudah komunikasi, nanti itu bagian LO yang tahu kapan mau hasilnya, nanti pasti rekan-rekan diberitahu semua dalam waktu itu. ada lagi? Kalau tidak ada nanti silakan yang belum. Izin Pak. Ya, Pak, dari MNC Group, Pak. Tanya, Pak. Dari MNC Group, Pak. Dari perwakilan supporter, Pak. Pak Adib dari MNC Group, Pak. Silakan. 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 Pak, izin Pak Niar dari RRI, Pak. Silakan. Ya, izin Pak, ini terkait dengan sanksi yang Waktu putus, Pak. Putus. Pak, izin nanya, Pak. Dari perwakilan supporter, Pak. Nanti silakan teman-teman yang belum puas mengungkapkan dosa pribadi kepada Pak Riyad atau Pak. patokannya seperti apa Pak? Maksudnya dalam artian jumlah 250 juta untuk Arema sendiri tuh penentuannya seperti apa? Kenapa harus 250? Bukankah seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Wina bahwa ini sudah bukan lagi kerugian biasa, tapi ada korban jiwa ratusan orang yang meninggal. Kemudian Pak, terkait dengan sanksi sejauh ini, kan tadi Pak Ketua Komdis menyatakan bahwa untuk investigasi sendiri mengacu dari amanat Presiden untuk investigasi penyelenggaraan, kemudian juga investigasi untuk pengamanan. Dan tadi kita membahas terkait dengan investigasi pengamanan. Apakah dari FIFA sendiri sudah ada acuan Pak sejauh mana sebenarnya harusnya pemerintah ikut? Ya, pemirsa, itu tadi konferensi pers yang dilakukan PSSI yang dihadiri Komisi Disiplin PSSI. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan di mana investigasi ini sudah dilakukan oleh pihak PSSI dan ini hasilnya adalah evaluasi di mana ini merupakan kesalahan dari panitia pelaksana dan juga hukuman sudah diberikan juga kepada beberapa pihak. Salah satunya adalah pada klub Arema yang dinyatakan diminta denda sebesar 250 juta rupiah. Ini merupakan sanksi yang diberikan PSSI kepada Arema. Selain itu untuk ketua panitia juga merupakan ketua pelaksana serta panitia lainnya ini juga akan dikenakan sanksi oleh pihak PSSI. Dan saat ini pelanggaran untuk hal-hal di atas ini dinyatakan bahwa panitia pelaksana ini tidak siap dalam menyelenggarakan laga sepak bola antara Arema versus Persebaya. Sebenarnya saat ini PSSI mengizinkan pertandingan Arema versus Persebaya yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa bisa untuk diselenggarakan sehingga pertandingan pun dilakukan pada hari Sabtu malam. Dan pemirsa, hingga saat ini sanksi yang diberikan Kapolres Malang ini sudah dicopot dari jabatannya, begitu juga dengan sejumlah anggota kepolisian sudah dilakukan sidang kode etik. Sementara pihak kepolisian juga masih menyelidiki terkait kasus ini yang menewaskan 125 orang pada saat pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Sementara pemirsa, untuk korban hingga saat ini masih ada yang dirawat di rumah sakit. Bahkan beberapa korban terluka, ada yang belum sadar. Untuk memudahkan anggota keluarga, pihak kepolisian dan juga Pemprov
dan juga pemerintah Kota Malang dan juga Kabupaten Malang ini menyiapkan posko kepada keluarga untuk memudahkan pendataan anggota keluarga.